Halo Gunawan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan seperti biasa, satu hari setelah pertandingan kita akan membahas 5 hal dari pertandingan kemarin ya. Arsenal menjamu Brighton dengan kemenangan 2-0 ya. Di segmen ini saya akan membahas 5 hal yang saya anggap menarik dari pertandingan kemarin. Dan kalau teman-teman mungkin setelah melihat list saya ada hal menarik lain yang ingin teman-teman tambahkan, boleh yuk tulis di kolom komentar. Ya, tidak berlama-lama, saya ingin memulai pembahasan saya ini dari jalannya pertandingan ya. Dari jalannya pertandingan di babak pertama kemarin kita itu saya lihat itu berhasil benar-benar mematikan Brighton ya di babak pertama. Jadi bisa kita lihat ini untuk momentumnya di babak pertama ini benar-benar dikuasai oleh Arsenal sepenuhnya. Sangat sedikit sekali ya dari Brighton untuk bisa menembus sepertiga lapangan Arsenal. Jadi teman-teman lihat ini momentumnya yang biru. Ini adalah kalau pada saat Brighton itu bisa mencapai sepertiga lapangan Arsenal, dan ini hampir tidak ada di babak pertama ya. Dan kita lihat juga ini di babak pertama ini tidak ada shots on target, bahkan shots ke arah gawang pun tidak ada satupun. Benar-benar tidak ada arah tendangan ke gawang, sehingga dia XG-nya adalah sampai 0 gitu ya. Jadi memang benar-benar berhasil dimatikan gitu Brighton ini di babak pertama gitu kan. Dan kalau kita lihat jalannya pertandingan memang sampai menit ke 80-an lah ya, kira-kira sampai menit ke 80-an ini Arsenal benar-benar menguasai pertandingan. Dan seperti biasa ya, kalau sekitar menit 70-80 Arteta ini akan selalu menarik pemain-pemain penting lah ya, bisa dibilang pemain-pemain penting untuk diistirahatkan. Kenapa? Karena memang musim ini dengan perubahan aturan injury time ya, sangat perlu bagi Arsenal ini untuk merotasi pemain-pemainnya ya, mengganti pemain di tengah pertandingan ya di menit 70-80 ini untuk menjaga stamina para pemain lah ya gitu. Nah inilah ya, jadi dalam pertandingan kemarin ya memang kalau saya lihat juga pertahanan dari Brighton ini cukup cukup disiplin dan rapih, sehingga memang walaupun di babak pertama kita berhasil menguasai pertandingan, itu tidak bisa mencetak satupun gol gitu ya. Banyak yang bilang oh ini tandanya Arsenal perlu striker. Kalau dari saya itu kemarin lebih ke arah Brighton itu memang pertahanannya sangat luar biasa. Kenapa? Dilihat itu dari berbagai tendangan Arsenal itu lebih banyak itu yang memang berhasil diblok oleh Brighton ya. Jadi di babak pertama itu kita ada sekitar ini ada 15 shots ya. Yang on target ada 3 itu. Oke, memang ada yang meleset, tapi dari saya lihat banyak itu adalah berhasil diblok oleh para defender Brighton gitu. Jadi memang Brighton kemarin permainannya sangat rapih gitu. Ya, kedua, sehubungan dengan pertahanan ya, ini saya juga harus ngomong tentang bukan kapten lah ya, lebih ke ini pemain bintang kita ya, Declan Rice, yang dia kemarin kontribusi pertahanannya ini memang sangat sangat luar biasa ya. Declan Rice ini dia di seluruh pertandingan dia ada 2 shots ya, jadi ke arah gawang lawan. Tapi saya lebih impresif itu kepada statistik pertahanan dia ya. Ini dia memang sangat membantu pertahanan. Ada 7 tindakan pertahanan dia ya, dan ada 4 mengambil alih bola kembali gitu ya, dan ada 3 dia berhasil memotong bola, dan ada 1 dia untuk membuang bola. Bahkan kalau kita lihat ya ini di statistik di sini ya, player stats, untuk yang top 5 pemain yang punya statistik defense tertinggi ya
di pertandingan kemarin ini hanya Declan Rice yang masuk sebagai top 5 ya dari pemain yang punya statistik defense tertinggi ini. Lainnya dikuasai oleh pemain Brighton. Kenapa? Karena memang kemarin Brighton harus bertahan. Jadi Arsenal berhasil menekan mereka, benar-benar menekan sehingga benar-benar tidak ada kesempatan bagi Brighton untuk bisa menyerang. Jadi memang Brighton harus bertahan. Jadi makanya di sini dari 5 pemain bertahan yang bermain kemarin hanya Declan Rice yang masuk ke top 5 di daftar pemain ini yang punya statistik pertahanan tertinggi ya. Dan ya ini bisa kita lihat clearance-nya ya. Jadi memang blok nih ya, blok 2 dari John Paul Henkel, Lewis Dunk 4, Pascal Gross 2. Jadi memang kemarin itu para pemain Brighton ini banyak sekali berhasil menghadang lah ya, menutupi arah tembakan pemain Arsenal gini. Jadi memang kita kesulitannya kemarin adalah pemain Brighton itu sangat rapih untuk pertahanannya ya. Nah itu jadi untuk Declan Rice, dan dia juga kemarin sebagai player of the match ya, Declan Rice. Jadi memang saat ini bisa dibilang sangat murah kita beli Declan Rice ini, 105 juta pound sterling ya. Pembelian yang sangat berhasil, dan dari saya inilah yang harus kita sebenarnya kalau menurut saya ini, kalau untuk pembelian pemain yang sangat darurat ini adalah pelapis Declan Rice ya. Kenapa? Karena kita tidak punya pelapis Declan Rice. Siapa pelapisnya sekarang? Tinggal ada Jorginho dan Elneny. Elneny pun kemarin cedera lagi gitu kan. Jadi praktis kita hanya tinggal punya Jorginho gitu. Jadi menurut saya jujur ya, kalau siapa pemain yang harus dibeli untuk bursa transfer Januari besok, saya justru lebih mencari untuk central defensive midfield ya gitu. Oke. Ya, berikutnya kita untuk tim penyerang kita ya. Untuk tim penyerang kita ini Gabriel Jesus sebagai pencetak gol, dan Kai Havertz ya. Itu kemarin golnya Jesus itu lebih ke dia nggak dijaga gitu loh, bener. Nah itu kemarin satu kealpaan dari pertahanan Brighton adalah Gabriel Jesus pada saat tendangan pojok itu tidak dijaga. Jadi dia dapat pantulan bola dan dengan mudah dia melakukan header. Kenapa? Karena tidak dijaga, posisinya tidak dijaga gitu. Jadi ya inilah kemampuan juga dari pemain-pemain kita mencari ruang. Yang berikutnya juga kayak Havertz ya, mendapatkan umpan dari Eddie Nketiah. Sekali lagi Havertz menunjukkan konsistensi dia. Nah ini kan yang dari kemarin ini kita ngomong konsistensi ini adalah Havertz untuk dia selalu berkontribusi dalam permainan gitu. Dan dari kemarin dia sudah untuk goals dan membuka ruang gitu ya. Memang Havertz ini makin percaya dirinya makin naik gitu kan. Bahkan saya kemarin lihat statistik 5 Havertz ini dalam berapa 7 pertandingan terakhir ya, kalau nggak salah 7 pertandingan terakhir Havertz itu sudah mencetak gol bagi Arsenal ya di semua kompetisi. Sedang kalau digabungkan dengan keseluruhan dia sudah mencetak 5 gol dalam 7 pertandingan terakhir. Sedang kalau dilihat dari 40 pertandingan terakhir dia, jadi 40 pertandingan terakhir dia di Arsenal plus Chelsea ya, jadi 40 pertandingan terakhir di semua kompetisi dia hanya mencetak 7 gol saya kalau nggak salah gitu. Jadi memang benar-benar Havertz ini sudah menemukan ritmenya kembali dia di Arsenal gitu. Nah inilah makanya sangat penting mungkin bagi Havertz ini untuk bisa dia menemukan kembali percaya dirinya, dan saya sangat bersyukur dia tidak memakan waktu lama untuk bisa menemukan percaya dirinya ya. Jadi memang ya luar biasa lah ini Havertz ya untuk di Arsenal ini.
dia menunjukkan bahwa dia memang pantas diberi kepercayaan gitu. Harga pembelian dia menurut saya masih agak kemahalan lah ya kalau untuk dari Chelsea itu, tapi ya semakin lama semakin kesini semakin membuktikan dia bahwa dia pantas dihargain segitu gitu ya. Itu untuk tim penyerang kita. Jadi memang kemarin ini yang bekerja keras ini adalah untuk Jesus, Martinelli, juga Saka, dan satu yang saya mau kritisi itu adalah Odegaard. Ya, kapten kita ini, Kapten Odegaard ini kemarin menurut saya banyak sekali dia permainannya terlalu egois ya. Dia terlalu ingin mengarah mencetak gol. Kalau dari saya ini Odegaard harus agak mundur sedikit lah ya. Jadi memang sangat bagus ketika dia bisa mencetak gol, tapi menurut saya dia agak perlu mundur sedikit, agak perlu berpikir ulang untuk lebih bermain secara kolektif gitu ya. Dia kelihatan sekali pengen menjadi pencetak gol juga. Mungkin dia sudah mulai haus gol gitu ya, karena beberapa gol dia memang gol-gol cantik dan mungkin di situ dia agak ketagihan mencetak gol. Tapi menurut saya Odegaard ini harus agak mundur sedikit, agak ya bukan mundur dalam artian posisi ya, tapi mundur dalam artian coba bermain kolektif gitu. Jadi jangan hanya mencoba untuk mencetak gol bagi dirinya sendiri, tapi bagaimana dia menciptakan ruang untuk teman-temannya yang lain. Karena saya lihat kreativitas dia agak mulai menurun gitu kan, seperti itu ya. Yaitu untuk dari tim penyerang kita. Nah, berikutnya saya juga mau ngomong tentang kartu kuningnya Mikel Arteta nih. Ya, Mikel Arteta kemarin kan dapat kartu kuning lagi ya. Jadi kartu kuning keempat gitu. Karena dia dianggap melakukan gestur yang menghina wasit gitulah ya, gestur yang merendahkan wasit gitu. Jadi dia kayak melakukan melambai-lambai gitu pada saat siapa kemarin yang dilanggar ya. Jadi pada saat itu ada pelanggaran. Sebentar coba saya lihat datanya. Itu kemarin ada kartu kuning bagi saya kalau nggak salah Mitoma kemarin ya, kalau nggak salah itu. Jadi ada kartu kuning untuk Mitoma, itu dia melambai-lambai ke arah ketika diwawancara dibilangnya sih dia ke arahnya Martinelli, merambai ke Martinelli gitu kan ya. Tapi wasit menganggap itu sebagai satu arahan untuk para pemain Arsenal mengerubungi wasit gitu loh. Jadi itu dianggap sebagai, bukan, sebenarnya tadi bukan, lebih tepatnya bukan menghina ya, tapi lebih ke untuk memprovokasi pemain-pemainnya untuk mengerubungi wasit gitu. Jadi itu dianggapnya seperti itu dan dia diberikan kartu kuning. Padahal tadi kan Arteta katanya hanya untuk melambai ke arah Martinelli. Tapi ya memang inilah Arteta, pelatih yang sangat emosional ya. Jadi dia sangat tingkat emosinya sangat tinggi. Jadi dia sangat bersemangat sehingga apapun yang dia lakukan dia akan terlihat sangat energetik gitu kan. Menurut saya inilah pelatih yang sangat dibutuhkan oleh bukan hanya Arsenal, semua pemain, semua klub itu butuh pelatih yang memang mereka sangat energetik, sangat emosional, sangat ingin menunjukkan apa yang mereka rasakan pada saat pertandingan, sehingga ini energi ini juga bisa tertransfer kepada para pemain mereka gitu ya. Jadi ya inilah Mikel Arteta memang mungkin akan menjadi target wasit ya untuk beberapa musim ke depan. Kenapa? Karena kritisi dia terhadap wasit kemarin ya pada saat pertandingan Newcastle, yang walaupun dari dari panel independen menyatakan dia tidak bersalah gitu. Bahkan kan Joe Willock sendiri dari Newcastle akhirnya mengakui bahwa gol kemarin itu dia bola sudah keluar dari permainan gitu. Jadi ya itu yang membuat Mikel Arteta lolos dari hukuman, karena Joe Willock dari Newcastle sendiri
mengaku bola sudah keluar dari permainan gitu ya. Nah inilah mungkin juga akibat dari itu wasit dari IPL mungkin akan menargetkan Mikel Arteta gitu. Kenapa? Karena nggak berhasil mereka menuduh Arteta. Ya kita lihatlah ke depan nantinya gimana. Berikutnya saya mau ngomong tentang para pemain Brighton ya. Jadi ya tadi yang saya bilang, para pemain Brighton ini untuk pertahanannya kemarin sangat luar biasa. Terutama saya ingin memberikan satu jempol saya ya ke Bart Verbruggen. Verbruggen ini kemarin memang dia pontang-panting lah ya, kerja keras dia untuk permainan kemarin. Kalau nggak ada Verbruggen mungkin kita bisa menang 4-0 ya, 4-0 lah, 4-0 3-0. Menurut saya itu ada beberapa penyelamatan dia yang harusnya kalau kiper yang lebih inferior gitu ya, kiper yang nggak setangguh dia kemarin, mungkin kita bisa menang sekitar 4-0 3-0 gitu. Ya ini kita lihat dia ada untuk diving save ada satu, penyelamatan di dalam kotak penalti ada 5 tuh kan. Bertindak sebagai sweeper jadi membuang bola ini ada satu, meninju bola ada satu, 4 lemparan, lalu untuk penyelamatan ya ini ada 11, bukan penyelamatan, merebut kembali bola gitu. Nah ini ya, jadi ya ini dari saya Verbruggen kemarin salah satu pemain yang bersinar pada saat pertandingan Brighton kemarin yang ya tadi sekali lagi menurut saya kalau bukan karena dia kita mungkin bisa menang sekitar 4-0 3-0. Ya, tapi memang secara umum kemarin ya, ini pemain-pemain Brighton itu kemarin memang dipaksa bertahan gitu ya. Bahkan kita ini menjadi satu-satunya tim sejak Februari kemarin yang bisa menahan Brighton ini tidak mencetak gol. Jadi selama ini Brighton itu mau menang, mau kalah, mau seri, mereka selalu bisa mencetak gol ya. Dan kita satu-satunya yang berhasil clean sheet sejak Februari ini melawan Brighton gitu ya. Inilah memang apa ya, pertandingan kemarin lah, 5 hal dari pertandingan kemarin yang saya anggap menarik. Kalau teman-teman sekali lagi ya ada hal yang menarik dari pertandingan kemarin yang teman-teman ingin bahas juga, ingin sharing juga, boleh tulis di kolom komentar ya. Ini aja dari saya sih, terima kasih sudah menonton. Dan bagi teman-teman yang suka konten Arsenal semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di konten bola kita berikutnya.